Oke, mungkin langsung aja nih ya kita mulai. Tapi sebelumnya aku mau pembukaan dulu. Biasa training eksklusif hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman seller semuanya. Eh, nah, kemarin kita sudah membahas TikTok Shop sudah 3 kali materi ya. Nah, kali ini aku akan kita atau teman-teman seller semua akan diberikan materi yaitu gimana sih cara meningkatkan omset bisnis florismen lewat TikTok Shop. Karena mungkin teman-teman di sini berjualnya hanya lewat marketplace, lalu jualan offline, kalau yang melalui offline. Nah, di sini uh, aku akan datangkan ini tamu yang spesial, mungkin yang kemarin sudah memperkenalkan juga, teman-teman sudah diberikan ilmu, yaitu sama Mas Doni selaku akun manajemen TikToknya. Nah, di sini beliau akan menjelaskan gimana cara meningkatkan omset bisnis tourisme lewat TikTok Shop, yaitu Mas Doni sendiri akan menjelaskan teman-teman cara menggunakan TikTok affiliate kayak gitu. Mungkin langsung aja nih ya Mas Doni ya, kita mempersingkat waktu aja. Oke, halo semua, sore. Oke, berarti ini saya langsung mulai penjelasan untuk penggunaan affiliate ya. Ya, Sorry Mbak Diah, ini saya mau share screen tapi di disable. Boleh tolong di... sudah Mas Doni. Oke, siap. Wait a minute. Oke, ini layar saya udah kelihatan ya Mbak Diah ya? Sudah. Oke, nanti ini kayak biasa aja teman-teman. Kalau misalnya memang ada pertanyaan atau apa, bisa langsung dipotong aja ya, biar nggak lupa pertanyaannya. Oke. Untuk setting di promo afiliasi ini, yang pertama teman-teman bisa cek dari Seller Center, kemudian masuk ke promo afiliasi yang ini. Nah, setelah masuk nanti akan diarahkan lagi ke dashboard-nya untuk pengaturan afiliasi marketing dari TikTok. Sebentar. Oke, ini merupakan contoh account-nya nanti seperti apa. Nah, untuk ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini kan ada beberapa pilihan yang bisa dipilih sama teman-teman sendiri. Untuk afiliasi ini kita secara program kita tuh ada 3 tipe. Yang pertama program toko, program terbuka, dan program bertarget. Untuk program toko ini sendiri, sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu afiliasi ini apa ya. Secara singkat, afiliasi ini adalah bentuk jembatan kerjasama antara KOL atau creator dengan akun brand ataupun seller. Jadi untuk bisa para KOL atau creator itu menjual barang dari tokonya teman-teman, mereka harus terkonek dengan afiliasi. Caranya seperti apa ini akan saya jelaskan. Oke, untuk yang pertama di program toko ini merupakan salah satu setting yang bisa dibilang paling simpel. Namun perlu diketahui, apabila teman-teman ngeset program toko, setnya ini hanya untuk satu, jadi bisa langsung di set untuk presentase komisinya berapa, dan ini akan langsung berlaku untuk semua produk yang ada di toko. Oke, saya lanjut ya. Jadi sebenarnya cara paling simpel untuk nge-set affiliate program adalah dari program toko. Tapi ingat, pada saat melakukan settingan program toko, ini akan langsung dipukul rata ke semua produk yang live di toko itu. Jadi bisa langsung kalau emang pengen cepat settingnya dari program toko. Tapi emang berlaku untuk semua produk yang ada di toko, dan affiliate-nya presentasi penjualan atau komisinya ini berlakunya sama, semua dipukul rata. Oke. Yang kedua kita masuk ke program terbuka nih. Bedanya apa sih? Kalau program terbuka, ini nanti teman-teman bisa cek di bagian kanan atas ada program terbuka baru, ini diklik. Nah, di sini teman-teman bisa milih untuk produknya yang mana aja yang mau dimasukkan ke program affiliate. Jadi kalau program terbuka ini sistemnya seperti teman-teman ini adalah membuka kesempatan yang bebas untuk para kreator itu bisa menjual barangnya teman-teman. Nanti kreatornya akan mengajukan apabila mereka bersedia atau ingin menjual barang dari tokonya teman-teman.
Nah, di program terbuka ini bisa langsung dipilih produk mana aja yang mau diafiliatkan. Misalnya seperti ini nih, kayak banyak. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini komisinya per produk itu bisa teman-teman tentuin sendiri. Jadi nggak harus sama rata. Bisa aja yang pertama di 10%, yang ini di 15, di 15, mungkin yang ini di 20. Kemudian bisa masukkan juga page-nya, mungkin ada kata-kata atau promo tertentu yang ingin disampaikan. Mungkin misalnya kalau beli ini 2 gratis apa, atau mungkin ada promo tertentu, atau mungkin beberapa hal yang harus dimasukkan seperti keunggulan produk, teksturnya, mungkin fitur utama dan manfaat dari produk itu lebih baik ditulis di sini biar sebagai catatan juga. Kemudian pada saat setting program terbuka affiliate, ini bisa juga di-set sebagai apabila ada pengiriman sampel gratis untuk creator. Jadi nanti sampel gratisnya diklik, diaktifkan, kemudian masukkan jumlah barang yang bisa dikirim. Ini jumlah barang dikirim secara keseluruhan ya, bukan untuk satu creator. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman masukin 50, berarti bisa dikirim ke 50 creator yang berbeda. Tanggal ada pertanyaan? Nggak ada. Untuk periode permintaan ini merupakan periode permintaan sampel. Ini bisa teman-teman pilih sendiri, fixnya mungkin dari tanggal segini sampai bulan depan untuk permintaan sampel. Nanti juga bisa setelah ini, setelah teman-teman setting sesuai dengan keinginan dari teman-teman masing-masing, bisa dikirim. Oke, nah nanti ini kan programnya kan berarti udah terbuat nih. Nanti di sini, di pilihan yang kelola creator, teman-teman bisa klik di sini, kemudian nanti nama-nama creator yang memang melakukan permintaan ya, maksudnya dia yang mengpropose untuk ngejualin barang teman-teman, nanti akan bisa dicek di aplikasi baru yang di sini. Nah, nanti teman-teman bisa pilih juga nih setelah ada creator yang propose untuk ngejualin barangnya teman-teman, bisa dipilih untuk disetujui atau ditolak. Jadi nanti teman-teman juga bisa cek dulu nih kontennya seperti apa, ini kan ada namanya. Bisa dicek TikToknya seperti apa, cocok atau enggak. Nanti bisa disetujui atau ditolak dari sini. Nanti dia akan setelah disetujui akan masuk ke sini yang aplikasi disetujui. Nah, kemudian juga pada saat mereka sudah kirim teman-teman tadi aktifin bisa kirim sampel atau enggak, permintaan sampel itu akan masuk ke di sini yang di sebelah kiri. Ada namanya permintaan sampel. Ini bisa diklik. Deh. Ini contoh aja sih. Jadi misalnya gini. Nanti akan masuk ke sini untuk semua daftar namanya, kemudian atau ditinjau. Kalau ditinjau ini nanti teman-teman juga bisa pilih untuk sampelnya setuju dikirimkan atau enggak. Nanti dia akan masuk ke siap kirim, nanti masuk ke dalam pengiriman, nanti apabila barangnya sudah sampai, dia akan masuk ke dalam konten pending. Nah, pada saat konten pending ini, si kreator ini wajib langsung membuat kontennya dalam kurun waktu 15 hari kerja. Nanti kalau misalnya memang udah masuk, nanti kontennya bisa dicek di sini. Setelah misalnya kerjasama memang udah selesai, bisa dipilih yang di sini, di sini tanda sebagai selesai bisa diklik. Nanti itu akan udah selesai semua. Cuman apabila misalnya ditemukan kasus barang sampel udah nyampe nih, kalian track juga udah sampai dari pihak logistiknya, mungkin kalian gunakan JNE atau JNT, barang udah sampai ke akun kreatornya, dan ternyata udah lewat nih dari ketentuan. Nanti teman-teman bisa info ke saya, coba akan saya cari bantu komunikasikan juga ke kreatornya apakah ada kendala ataukah dia emang cuman pengen barang gratis dan tidak bikin konten sama sekali. Dan itu kita juga ada punishment sih untuk kreator yang emang istilahnya kayak emang nggak bekerja sama dengan baik ya. Mereka cuman emang pengen dapat barang tapi nggak pengen ngapa-ngapain. Itu nanti bisa diinfo ke saya. Tapi pastikan semua permintaan sampel itu bisa ke-record di sini. Jadi jangan sampai teman-teman nanti mungkin ada yang udah sampai WhatsApp-WhatsAppan sama kreatornya dan dia bilang kayak langsung kirim aja mas pakai WhatsApp ini alamatnya segala macam. Kalau bisa itu semuanya ada di data kita. Jadi kita bisa juga monitoring dan ada buktinya kalau memang dia udah terima call. Karena kalau misalnya langsung dikirim lewat belakang, kayak misalnya langsung dari kirim aja dari pihak kalian, itu kita juga agak sedikit sulit untuk membuktikan kesalahan mereka. Seperti itu.
Kemudian masuk ke program yang ketiga adalah program bertarget. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau program terbuka itu akan berlaku untuk semua creator, siapa saja boleh nge-propose ataupun apply untuk produk-produk yang kalian daftarkan di program bertarget, program terbuka. Sedangkan kalau program bertarget, misalnya kita buat dari teman-teman ini, katakanlah coba pakai 2 ini, nih. Nama programnya ini bebas, deskripsi program sesuai dengan keinginan teman-teman juga, mungkin dari sisi barangnya apa aja. Nah, kalau program bertarget, teman-teman bisa langsung ketik nama kreatornya. Misalnya, katakanlah ini. Bisa dipilih sampai dengan 30 kreator sekaligus. Contoh aja ya. Nah, nanti apabila teman-teman langsung, ini diisi juga kayak biasa, komisinya berapa. Sesuai per barang bisa diatur berbeda untuk komisinya. Nanti setelah dimasukkan nama kreator, ini bisa langsung dikirim. Ini bisa langsung dikirim. Nanti setelah dikirim, nanti setelah dikirim, coba di sini. Nanti setelah dikirim akan masuk ke notifikasi kreator. Mereka akan accept atau tidak untuk program bertarget. Jadi kalau misalnya di program terbuka ini, kalian buka ke market, barang-barang kalian apa aja, dan semua orang bebas untuk apply. Sedangkan kalau program bertarget, emang khusus ditunjukkan untuk kreator-kreator yang akan bekerja sama. Perbedaannya di situ. Dan nanti akan keputusan approval-nya ada di KOL ataupun si kreator tersebut untuk program bertarget. Kemudian menu ketiga adalah temukan kreator. Nah, di temukan kreator ini, kalau kalian lihat, kalian sudah bisa nyaring konten kreator. Mulai dari tipe kontennya, followers-nya berapa, usia dari followers-nya, dan dari gender. Kemudian wilayahnya cuma bisa di Indonesia ataupun di Inggris. Ini pilih yang Indonesia. Nah, nanti kalau emang kalian ada rasa kalian suka dengan beberapa konten kreator yang dinilai cocok, bisa dicek di sini kita menyajikan kontak dari konten kreator tersebut. Ada WhatsApp dan berupa email. Jadi ini bentuk seperti database untuk konten kreator yang ada di TikTok dan bisa dihubungin oleh pihak brandnya langsung. Seperti itu. Nanti bisa kalian hubungi lewat WhatsApp setelah deal kerjasamanya seperti apa. Nanti kalian tinggal bikin program bertarget khusus untuk kreator ini. Untuk barangnya nanti komisinya berapa atau gimana, nanti bisa langsung di sini. Dibikin di program bertarget. Kemudian untuk Kompas Data di sini ini merupakan bentuk untuk evaluasi dan juga monitoringnya. Jadi nanti bisa dicek data live-nya, penayangan produk, jangan nanti akan di sini akan muncul semua nih. Tanggalnya juga bisa dipilih menggunakan ini, mau dari tanggal berapa atau sebentar. Ini cuma bisa. Ini juga bisa dipilih dari 28 hari terakhir atau 7 hari terakhir. Dan ini juga bisa per date, bisa dipilih. Kemudian ini juga bisa dicek nanti datanya seperti apa hasil dari afiliasi. Dan juga menu di sini ada menu pesanan afiliasi. Nah, menu pesanan afiliasi ini bisa juga dicek untuk order-order apa aja yang masuk dari afiliasi ini, apa aja ordernya. Sebenarnya itu ada juga, besar data. Oke. Sebenarnya untuk pesanan afiliasi ini bisa juga dijadikan sebagai wadah untuk evaluasi dari konten kreatornya ya. Misalnya di sini nama penggunanya, ini teman-teman bisa cek dari ID produk, nama kreatornya, ID program, atau ID pesanan. Jadi mungkin bisa dicek nanti kalau misalnya udah terjalin kerjasama dengan kreator tertentu, bisa dicek dia dari tanggal 1 sampai berapa.
ini menghasilkan ordernya ada berapa. Nanti bisa dicek dari situ kok. Oke, untuk panduan afiliasi juga sebenarnya ada di seller center-nya sendiri. Kalau misalnya mungkin dari penjelasan saya mungkin masih ada beberapa yang kurang jelas, bisa juga cek di sini. Pada saat buka afiliasi, masuk ke panduan afiliasi, terus pilih apa yang pengen teman-teman cari tahu lagi. Mungkin dari cara pembuatan program, pencarian creator, penyediaan sampel, dan juga periksa pesanan untuk afiliasi. Ini semua akan ada di Seller University. Nanti ada penjelasan lengkapnya di sini dan cukup detail. Nanti apabila emang ada pertanyaan tambahan atau gimana, mungkin bisa dikomunikasikan ke Mbak Diah. Nanti akan saya bantu jawab. Oke. Ada pertanyaan kah dari teman-teman? Dari timnya Colorisman mungkin? Oh, berarti sudah ya penjelasannya ya Mas Doni ya? Iya, untuk penggunaan program afiliasi seperti itu sih. Kemarin saya juga sempat share deck-nya ke Mbak Diah kan ya? Nah, itu mungkin bisa di-share aja ke semua teman-teman yang reseller ini, Mbak. Ya mungkin nanti setelah setelah meeting ya akan aku share yes. ya ke semua teman-teman seller. Nah, teman-teman seller kan udah jelasin nih sama Kak Doni, sama Mas Doninya. Nah, teman-teman yang akan ada pertanyaan bisa langsung aja tanyain di kolom chatnya ya. Ya. Tapi Mas Doni kalau misalnya ngejelasin tentang ads gimana tuh Mas Doni? Oh, kalau ads bukan saya sih, Mbak. Ini harus pihak dari GBS-nya untuk ads. Jadi saya nggak bisa ngejelasin langsung. Ini maksudnya ads yang berbayar kan ya, paid promote yang berbayar ya? Yang TikTok, yang dari video shopping dan live shopping ya? Itu mungkin kita akan bikin terpisah harus sesinya. Saya harus tanya timnya dulu sih, mereka bisanya. Siap. Untuk ads, saya nggak boleh ngejelasin dari saya soalnya beda divisi. Siap. Ini Mas ada pertanyaan dari Kak Aziz. Mau tanya nanti kiriman sampelnya kita kirim sendiri atau bakal ada nomor resi siapa yang nanggung biaya ongkir ketika kita ngirim produk sampelnya? Oke. Untuk nanti pengiriman resi itu akan ditanggung sendiri oleh pihak seller, mulai dari biaya resi dan pengiriman. Itu nggak ada biaya yang ditanggung oleh tim TikTok. Kecuali ada program khusus tertentu yang memang udah di step di awal akan di-reimburse. Tapi kalau memang untuk yang afiliasi ini, semuanya ditanggung oleh seller. Dan kalian nanti upload resinya juga masih agak manual sebenarnya untuk pengiriman sampel. Seperti contohnya kalau misalnya kita buka programnya ya. This one deh. Oh, nggak bisa di sini. Oh, di sini nggak ada. Nanti ada juga kalau misalnya memang udah dikirim resinya, kalian harus upload juga resinya secara masih agak manual sih soalnya. Misalnya ini nih, nanti kan kalian ada di permintaan sampel ini ada notifikasi yang udah siap dikirim yang mana barangnya. Nanti kalian pilih kirim. Penyediaannya ini adalah JNT atau JNI, hanya bisa menggunakan dua ini. Kemudian upload tesnya secara manual di sini. Kemudian dikonfirmasi paket. Itu untuk step-stepnya. Cuma untuk biaya sampel dan juga biaya kirimnya ditanggung sepenuhnya oleh seller. Pertanyaan kedua dari Mas Sornis ya. Tapi kan kita belum punya TikTok Shop. Apakah benar harus punya pengikut 1000 baru bisa open TikTok Shop? Enggak kok Mas. Kalau untuk pembukaan TikTok Shop tidak perlu menunggu sampai 1000 sebenarnya. Kalau memang sudah ada akun TikTok Shop, bisa langsung mendaftar untuk akun TikTok Shop-nya. Kemudian nanti akun TikTok yang ada sekarang akan ditautkan saja pada saat ini. Mungkin dari Mbak Dia bisa tolong bantu share yang seller ini ya, link untuk pendaftaran akun TikTok Shop apabila untuk teman-teman reseller. Siap, Mas Doni. Oke, dari teman-teman yang lain apa ada pertanyaan lagi atau memang nih dari Kak Aziz atau Kak Sornis ada yang masih ngeganjel atau mau ditanyain nih sama Mas Doni, ya bisa langsung aja tanyain ke kolom chatnya.
Di pertanyaan nih Mas Doni, apakah harus menggunakan iPhone Kak biar mendapatkan review yang banyak ya? Nggak masa enggak. Untuk device kita nggak pernah ada pembedaan sih sebenarnya untuk iPhone ataupun Android, karena itu nggak ada korelasinya sih untuk mendapatkan view yang banyak atau enggak dari konten yang Anda bikin. Lebih ke arah sebenarnya isi kontennya aja sih. Lebih ke arah kontennya itu gimana, kalian ngemasnya gimana, kualitas kontennya sih, sama ikut nggak. Untuk device nggak ada problem sih Mbak sebenarnya. Ya mungkin kalau untuk pengguna iPhone mungkin hasil video atau gambar yang di-shoot dari handphone iPhone mungkin lebih bagus dari Android ya. Cuman itu lebih pengaruhnya ke hasil kontennya aja, hasil gambarnya. Kalau untuk view-nya nggak ada masalah kok mau di-upload dari iPhone atau Android, itu nggak pernah ada perbedaan istilahnya. Oke, kayak gitu ya Mbak Melinda. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Sornis. Mungkin lanjut tadi pertanyaan tadi ya, soalnya tadi di tombol kreator atau di akun TikTok saya, pas klik TikTok Shop keluar syarat-syarat menggunakan fitur TikTok Shop. Di antaranya pengikut minimal 1000. Oke, buat Mas Sornis, sepertinya pertanyaannya ini lebih ke arah sebenarnya mengaktifkan fiturnya kayaknya yang salah deh. Karena gini Mas, pada saat pengaktifan akun TikTok itu, kalau Mas memang mendaftarkannya sebagai kreator, itu memang ada persyaratan mulai dari jumlah video yang harus diupload, jumlah view, ataupun jumlah followers. Tapi itu sebagai kreator, bukan sebagai toko untuk TikTok for Business. Jadi itu kayaknya miss-nya di situ. Karena untuk akun kreator sendiri itu memang berbeda dari akun TikTok Shop untuk yang jualan brand ya. Bagaimana kita bisa memantau produknya dipromosikan atau tidak bila produknya tidak dipromosikan oleh afiliator? Apa bisa kita berhenti kerjasama lalu produk sampelnya bisa ditarik kembali? Untuk Mas Aziz, untuk pemantauan produk atau untuk pemantauan konten ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada saat sebentar. Nih, di bagian permintaan sampel, ini kan nanti ada siap dikirim, dalam pengiriman, konten pending. Nanti Mas Ajis bisa cek di sini konten mereka ada atau enggak. Nanti di sini tuh harusnya ada link ke kontennya itu sendiri. Dan kalau misalnya memang mereka belum bikin kontennya, Mas Ajis feel free buat langsung kontak si kreatornya itu sendiri melalui WhatsApp, karena mereka juga ada batasannya sih. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk bekerja sama itu sangat bisa dicek dari program terbuka ataupun program bertarget yang Mas ataupun para teman-teman reseller bikin, kemudian masuk ke kelola, cek di aplikasinya, coba dicek untuk nama kreatornya siapa, bisa langsung aplikasi disetujui harusnya. Nanti bisa langsung dihapus ataupun ditolak. Kalau misalnya memang udah tidak ingin bekerja sama lagi ke konten kreator tersebut, atau mungkin dari plan-nya juga bisa ini kan ada ID produk atau ID program, mungkin bisa dicek ID programnya, dari ID programnya juga langsung bisa dimatikan di sini. Kemudian untuk pertanyaan produk sampelnya bisa ditarik kembali. Kalau untuk masalah penarikan kembali produk sampel itu harus sebenarnya dari kita tidak bisa menjamin untuk penarikan sampel. Yang mungkin bisa kita bantu adalah bentuk punishment ataupun blok kepada pihak-pihak konten creator yang melanggar hubungan kerjasama seperti itu. Cuma kalau untuk penarikan kembali sampelnya itu saya nggak bisa menjamin, Mas Aziz. Oh, Mas Ornis nggak dengar ya jawabannya tadi. Oke. Mas Ornis, sebenarnya yang tadi Mas cek itu yang katanya harus ada minimal follower itu kalau Mas mengaktifkan sebagai creator for business. Jadi di mana Mas yang pengen jadi creator, bukan buka toko, bukan bikin TikTok shop. Tapi Masnya jadi creator yang bisa ngejualin barang-barang dari akun-akun brand ataupun toko. Kalau memang sebagai creator untuk bisa mengaktifkan showcase dan menjual barang-barang dari toko lain,
itu memang ada syarat sih, mulai dari, seingat saya ada syarat followers, upload video, dan juga views-nya dalam 1 bulan atau beberapa 1 minggu terakhir gitu. Saya agak sedikit lupa. Karena itu dari sisi creator. Tapi kalau emang untuk TikTok Shop sendiri itu tidak ada syarat sih, Mas. Jadi walaupun akun TikTok-nya baru dan followers-nya juga cuma 10, tetap bisa mengaktifkan TikTok Shop. Oke, kayak gitu ya Kak Sornis, gimana nih? Terdengar nggak penjelasannya atau jawaban dari Mas Doninya? Oke, siap. Terima kasih banyak. Pas banget follower saya memang masih 10. Iya, berarti salah nih. Tadi ya betul ya Mas Doni ya? Ya, itu pas banget ya, masih 10. Gak apa-apa kok kalau emang sebenarnya gini, Mas Sornes ya, dan mungkin untuk catatan teman-teman yang lain. Sebenarnya untuk pembukaan akun TikTok Shop yang emang untuk jualan, kita katakan TikTok Shop ya, itu tuh kalian harus bikin dulu akunnya berbeda dengan TikTok Shop yang ada sekarang. Nanti, jadi nanti kalian tuh akan masuk ke seller center ini, tapi bentuknya bukan masih bentuknya pendaftaran ya. Jadi akan mungkin ngisi beberapa data dulu, mulai dari data legal dan upload produk segala macam. Nanti setelah kalian masuk membuat akun TikTok Shop-nya di Seller Center, kalian bisa ke akun saya, masuk ke manajemen pengguna, akun TikTok yang ditautkan. Nanti ini akan ada di sebelah kanan ini tautkan akun TikTok. Nah, setelah kalian tautkan ini, kalian masukkan akun TikTok yang sudah dimiliki oleh kalian sekarang. Kalau kayak Mas Hornis itu berarti case-nya nanti ini akan disambung ke akun TikTok-nya yang masih followersnya 10 itu. Nanti setelah ini terkonek, baru bisa jualan kayak biasa di TikTok Shop. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Sornis. Ini pertanyaan lagi dari Mas Aziz. Oke. Jadi affiliate-nya berupa pembuatan konten video. Kalau kita affiliate produknya disimpan di live streaming TikTok, afiliatornya bisa nggak? Jawabannya bisa, Mas. Jadi gini sebenarnya, sistem kita juga emang masih banyak masih akan melakukan improvement. Cuman yang bisa kita pantau untuk selama ini adalah apabila kalian bikin affiliate, yang baru bisa dipantau itu kontennya short video dari fitur ini, dari konten pending ini. Untuk live sendiri, secara sistem itu belum bisa dipantau. Jadi memang harus ada komunikasi antara creator dan juga seller, di mana kalian pada saat misalnya kalian kan bisa WhatsApp-an ataupun email-emailan dengan si creator ya. Di situ kan kalian bisa bikin perjanjian. Dengan komisi segini, kamu harus bikin misalnya konten videonya 2, dan juga harus live stream sekali durasi 1-2 jam, misalnya seperti itu. Nah, nanti pada saat mereka mau live, itu harus diinfokan juga ke kalian, buat kalian juga bisa monitor. Tapi kalau by system kita, untuk live belum bisa dipantau lewat sini. Baru hanya konten short video yang mereka upload yang bisa dipantau di sini. Seperti itu, Mas Ajis. Oke, gimana nih Kak Aziz? Oke, berarti sudah paham ya, sudah jawab semua pertanyaannya nih. Oke, dari teman-teman lain apakah ada pertanyaan lain seputar penjelasan dari TikTok affiliate-nya? Bisa langsung aja ditanyain di kolom chat-nya. Mungkin sebagai tambahan juga, mungkin kalau kita belajar dari kasusnya Klorisman ya, bisa dilihat dari sisi regular jadwal live-nya untuk Klorisman sendiri kan sangat sering tuh dari pihak yang Klorisman pusatnya. Nah, mungkin bisa dipelajarin atau bisa diduplikasi juga dari Klorisman pusat gimana caranya untuk melakukan live. Dari situ juga bisa. Karena kalau misalnya udah menggunakan creator untuk live, biasanya kan itu ada cost-nya lagi kan. Mereka biasanya minta mungkin ada yang dibayar per jam atau komisinya mungkin yang cukup besar untuk meringankan juga
cost dari seller, bisa dicoba juga untuk pertama-tama itu memang aktif upload short video pada saat nanti udah bikin TikTok Shop-nya juga, dan kemudian bisa coba juga untuk live sendiri dulu sih untuk awal-awal kalau saran saya pribadi ya. Nanti kalau udah tokonya lumayan, followersnya nanti udah banyak, mungkin bisa udah di belasan sampai puluhan ribu, mungkin apabila ingin menggunakan jasa creator atau KOL untuk memperbesar, untuk meningkatkan awareness dan juga tinggi viewersnya, itu bisa dilakukan. Cuman kalau untuk awal-awal, saran saya sih dari kalian coba upload short video dulu yang banyak dengan produk link, dan juga coba live stream sendiri dulu sih yang yang udah dilakukan sama Florisman yang pusat ya. Itu kan bagian dari tim internal ya yang selalu live stream ya. Saya lihat sih. Iya, Itu betul bukan banget dari tim internal ya kan kita. dari tim internal kan. Nah, itu sih saran dari saya pribadi ya. Oke, siap. Makasih Mas Doni. Oke, Mas Doni, mungkin Mas Doni jam 4 mau meeting lagi ya? Iya, nggak apa-apa, masih ada setengah jam. Oke, jadi aku akan bahas. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, langsung bisa tanyain aja ke kolom chat ataupun open mic-nya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita udahin. Untuk materi ini, aku akan menjelaskan tentang resellernya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak ada pertanyaan kembali, Mas Doni bisa leave dari meeting hari ini, kayak gitu. Oke, siap kalau gitu. Gimana nih teman-teman semuanya? Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan kali Mbak Iya Diah nih, ya? kayaknya nih Mas Doni. Makasih banget ya Mas Doni atas waktunya. Oke, siap-siap. Sama-sama. Ya, gitu. Thank you juga buat yang Ya. udah hadir. Semoga ini ya jualannya kencang di TikTok Shop ya. Thank you. Amin. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman seller semuanya, karena tadi sudah dibahas tentang sama Mas Doninya, para teman-teman sudah tidak pertanyaan lagi. Jadi kali ini akan aku ngejelasin nih beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui, yaitu tentang reward yang diadakan sama Florisman. Nah, teman-teman seller ini berkesempatan banget buat mendapatkan reward dari Florisman yang akan diberikan pada bulan Juni 2022. Nah, reward ini yang pastinya teman-teman wajib meraih pesawat kertas sebanyak-banyaknya. Kayak gitu. Nah, tapi di notes, jika teman-teman ada yang melanggar cutting price, maka berapapun pembelanjaannya dalam pusat, dari ke pusat, berapapun itu, maka seller tersebut tidak akan mendapatkan rewardnya. Kayak gitu. Jadinya, kalau misalnya satu kali kesalahan cutting price pun tidak akan ada toleransinya dan tidak akan mendapatkan reward. Kayak gitu. Terus yang kedua, tadi kan sudah dijelaskan yang adanya flash sale dan promo diskon ya. Nah, kalau untuk voucher yang pertama, itu ketika si customer ini tuh sifatnya itu bebas ya ketika teman-teman mau ngadakan atau enggak. Itu pilihan dari teman-teman masing-masing. Kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman sendiri ini merasa yakin, ini nggak rugi kok kayak gitu, itu jelas boleh banget teman-teman, ataupun teman-teman mau bikin promo itu boleh banget, tapi tetap yang sesuai dengan aturan dari pusat kayak gitu. Misalnya yang tadi aku sudah jelaskan ya, itu ada yang namanya voucher diskon ataupun voucher promo toko ya. Ketika si customer ini melakukan pembelian 150.000, maka mendapatkan potongan harga 5.000. Terus yang kedua itu ada flash sale, yaitu produk-produknya itu ada hand body lotion, ada hand gel 500 ml, ada deodoran, dan ada coffee. Itu di diskon 35%. Nah, itu bisa teman-teman berikan atau teman-teman aktifkan di marketplace-nya, di setting itu dari tanggal 27 hari ini sampai dengan tanggal 31 Januari. Dari untuk jamnya itu dimulai dari jam 18.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 6 sore sampai jam 9 malam. Kayak gitu. Terus selanjutnya itu promo diskon ya kan. Tapi beda lagi kalau flash sale itu kan waktu yang singkat ya.
Waktunya ya dari jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, kalau untuk promo diskon atau Florisman Pay Sale itu teman-teman bisa ikutin dari kemarin tanggal 25 ya sampai tanggal 30. Itu yang pertama ada diskon sabun 40 gram dan 80 gram dengan diskon 10%, dan ada promo untuk paket brightening series dan paket acne series. Itu kita diskon 10.000 menjadi 130.000 kayak gitu. Jadi awalnya 140 mendapatkan potongan harga 10.000 menjadi 130.000 per paketnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa jalankan sesuai aturan dari pusat, jangan ada yang melanggar. Ingat, ketika teman-teman sudah punya banyak pesawat kertas tetapi teman-teman melanggar cutting price, maka tidak akan ada bentuk toleransi dari pusat kayak gitu. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di training eksklusif hari ini. Yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang gimana cara menambahkan omset dari penjualan TikTok Shop dan affiliate. Nah, sekarang tadi aku udah jelasin tentang Florisman itu sendiri gimana. Terima kasih banget buat teman-teman. Kalau gitu, aku dia sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya.